Hai guys, berdasarkan requestan kalian, saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul The Secret Riana 2 Bloody Mary 2022. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali Nina berlarian di lorong asrama Elodia karena diajak main seseorang. Ia masuk ke kamarnya, tentu saja si sosok memainkan gagang pintu. Nina pun meninggal dan film dimulai. Kita akan diperkenalkan dengan Riana kecil yang gak punya teman. Kedua orang tuanya juga sibuk bekerja. Suatu ketika, Riana tidak sengaja membakar rumahnya, hingga mereka harus numpang di rumah Om Johan. Disinilah Riana berhasil mendapatkan teman bernama Riani. Namun tak lama setelahnya, mereka harus berpisah. Riana sarapan bareng kedua orang tuanya. Tak lama mereka pergi mau kerja, sementara Riana hanya bisa memandangi foto Om Johan. Sampai di sekolah, tidak ada yang mau ngobrol dengan Riana pasca video kemampuan Riana tersebar. Di toilet pun Riana hanya bisa di roasting. Dengan bonekanya dia bisa nyelakain orang. Riana keluar, teman-temannya malah pergi. Riana makan siang bersama Bu Clara dan Anggi. Bu Clara mengetahui jika Riana membutuhkan suasana sekolah baru karena prestasinya semakin hari semakin turun. Kebetulan TV sedang memberitakan tentang kematian Nina di scene awal. Diceritakan Nina sedang depresi sehingga penyebab kematiannya diperkirakan adalah bunuh Dirman. Dia anak yang baik, tapi sayang, dia depresi. Sampai rumah, Riana memandangi foto masa kecilnya bersama Riani. Ia juga minta izin orang tuanya untuk pindah ke asrama Elodia. Si ayah memperingatkan jika pindah sekolah itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kamu harus adaptasi lagi, teman-teman kamu baru. Berkat bujukan si ibu, si ayah pun setuju. Keesokan harinya, Riana berangkat ke asrama diantar Bu Clara dan Anggi. Terlihat Riana ngelamun sendiri di perjalanan. Singkat cerita, mereka sampai di asrama Elodia disambut Bu Marta sebagai pimpinan asrama. Sementara Anggi mantengin foto hukum bakar. Awalnya, Bu Marta menolak menerima Riana sebagai siswi di asramanya karena nilai Riana belum mencukupi. Bahkan Bu Marta tahu jika Riana baru saja menghadapi masalah besar. Oleh sebab itu, Bu Marta pun nyetempel berkas-berkas Riana sebagai tanda telah diterima sebagai siswi asrama. Bu Marta pun melanjutkan pekerjaannya, sementara Anggi merostingnya. Anggi takut sama Bu Marta kayak penyihir. Riana mencari kamarnya berdasarkan dena dari Bu Marta. Ia naik ke lantai 2 yang di sana masih terdapat lorong-lorong besar nan gelap, serta cermin raksasa sudah terpampang. Riana lanjut mencari kamar, namun tabrakan dengan Ega. Anak baru. Ega pun menunjukkan kamar Riana, namun ia nggak mendapat respon positif karena Riana lebih memilih mereview kamarnya. Lemari dibuka, Riana menemukan foto sepasang kekasih. Jendela membuka sendiri, ternyata ini adalah kamar bekas milik Nina. Riana tidur pulas, tiba-tiba lampu nyala sendiri. Riana pun bangun untuk mematikannya kembali. Riana tidur lagi ditemani sosok tersebut hingga lampu kembali nyala. Riana yang bangun mendengar jendela juga membuka sendiri sehingga ia menutupnya. Pagi hari diawali dengan Elsa and the gang sedang sarapan. Mereka merebut tempat duduk siswi lain, kemudian merosting Riana yang makan sendirian. Bahkan penampilannya juga seram. Kalian tahu nggak dia tidur di mana? Kamar Nina. Tak lama, Ana dekatin Riana untuk ngajak ngobrol tentang pengalamannya beradaptasi di asrama dengan cara bergabung dengan kelompok Elsa yang merupakan geng terkuat di asrama. Kalau soal ngasih contekan ke Elsa, masih bisa aku tangani. Oleh sebab itu, Riana mau gabung. Namun
Syaratnya nggak mudah. Di kamar, Riana merenungi foto masa kecilnya hingga terdengar ketukan dari jendela yang tentu saja nggak ada siapa-siapa. Ketukan lain dari pintu yang ternyata itu adalah Elsa and the Gang. Mereka membawa Riana ke sebuah ruangan yang dipenuhi lilin untuk berhadapan langsung dengan Elsa. Tujuannya untuk melakukan ritual penerimaan Riana sebagai anggota geng mereka yang baru. Gak mudah, tapi bukannya gak mungkin. Gantian, Rika dan Asia yang membacakan sejarah sang penghuni cermin berjuluk Bloody Mary yang sangat terkenal di asrama tersebut. Apa kalau berani manggil namanya 3 kali? Mereka lanjut mengantar Riana untuk melakukan tugasnya. Perlahan, Riana memanggil Bloody Mary. Bloody Mary. Beruntung gak terjadi apa-apa. Satu tantangan lagi, yaitu boneka terkutuk Ani yang telah merenggut ribuan nyawa harus dipegang Riana. Lo jaga boneka itu dengan baik. Semua selesai. Elsa and the Gang pun pergi meninggalkan Riana seorang diri. Riana naik tangga membawa boneka tersebut, lagi-lagi tabrakan dengan Ega. Tabrakan 2 kali itu takdir. Ega membawa kamera di asrama. Alasannya karena Ega mau mencari tahu alasan meninggalnya Nina yang sebenarnya. Karena menurutnya tidak mungkin jika Nina meninggal karena bunuh Dirman. Dia nggak mungkin mengakhiri hidupnya di asrama ini. Ega menyisir rambut Riana namun nggak digubrisnya. Kejadian ini juga disaksikan seorang Ciwi. Di kamar, Riana memeluk bonekanya. Terlihat di cermin ada sosok Riani di sini. Boneka ditaruh, Riana dapat menggerakkan buku-buku. Hai. Ana mengatakan jika Elsa pasti kagum dengan keberanian Riana tadi. Ia juga menyarankan agar membuang si boneka karena dapat mencelakakan Riana. Kamu gak mau celaka seperti Nina? Elsa datang ke kamar Ana karena disuruh ngerjain tugas sastranya dan nyuciin baju kotor. Terlihat Ana pasrah begitu saja. Ia memutar kotak musik kemudian rebahan. Tak sadar ada sosok terlihat dalam cermin. Riana yang tidur dengan bonekanya mendengar bisikan yang membuatnya terbangun. Ada seseorang tidur di ranjang lain. Rika yang bercermin disapa temannya kemudian ditarik. Paginya Riana berjalan di lorong, tetap saja ia dikucilkan teman-temannya. Seorang Ciwi membaca buku, tiba-tiba ada bercak darah. Bahkan air mancur berubah jadi darah membuat seisi asrama heboh. Bu Marta pun sampai turun tangan. Semua tenang, jangan panik. Asia menduga hal ini ada hubungannya dengan mereka yang telah bermain Bloody Mary. Tetap saja Elsa positive thinking jika bisa jadi karena bahan kimia atau lumut seperti danau-danau di pedalaman. Tanya aja tuh Rika, orang dia pernah ke sana, ya kan? Mereka baru sadar jika Rika nggak datang. Tiba-tiba Asia mengerang hingga pingsan. Tentu saja itu hanya pura-pura. Sebagai rasa tanggung jawab, Asia diajak ke toilet oleh Mary. Mary bercermin, sementara Asia naik tangga. Mendengar hal ini, Asia turun sementara Mary sudah nggak ada karena sebenarnya Mary berada di dimensi lain, tepatnya di dalam cermin. Asia hanya bisa melihat ada darah di bawah cermin. Foto ditunjukkan kepada Bu Marta. Asia dan Elsa menuduh hal ini dikarenakan boneka yang dibawa Riana. Bu Marta pun hanya bisa menyarankan agar mereka tetap tenang, kemudian menyuruh kembali ke kamar masing-masing. Realitanya, mereka diskusi di hadapan lilin. Asia semakin yakin jika semua ini karena permainan Bloody Mary. Masalahnya, yang mainin adalah Riana, sehingga yang pertama kena harusnya Riana. Kayaknya emang ada yang aneh sama Riana. Sampai lorong, Asia baru sadar jika HP-nya ketinggalan di ruangannya Bu Marta, sehingga ia menyuruh Ana mengambilnya. Sekarang Ana turun tangga kemudian memutar kotak musiknya. Ia didatangi Riana yang mengusap air matanya. Ana merasa nyaman ketika mendengarkan kotak musik tua tersebut sehingga membagikan suaranya kepada Riana. Terlihat
Terlihat Riana juga suka dengan kotak musik tersebut sehingga Ana mau meminjamkannya. Ana pun pamit pergi ke ruangan Bu Marta, sementara Riana memutar kotak musiknya. Sampai di depan pintu, Ana mendengar percakapan Ega dengan Bu Marta yang menduga semua ini dikarenakan permainan Bloody Mary. Ega akan junjung kebenaran. Ega pergi sehingga Ana sembunyi kemudian menyapa Ega. Mau masuk ternyata Bu Marta sudah keluar. Saya mau ngambil HP-nya Asia. HP sudah diberikan. To the point, Bu Marta bertanya apakah Ana pernah bermain Bloody Mary. Elsa dan Asia berpisah di lorong. Tiba-tiba Asia menemukan darah dan ada sosok di hadapannya yang langsung mencekik Asia dibawa masuk ke dalam cermin. Elsa yang menggunakan earphone pun hanya menemukan jepit milik Asia. Paginya, Riana masih mendengarkan kotak musiknya Ana. Ia menaruh di depan cermin karena ada Ega di sana yang berniat nunjukin sesuatu. Sebelum itu, Riana mengambil bonekanya terlebih dahulu kemudian pergi. Hal ini pun diketahui Ana. Datanglah Elsa yang mengabarkan jika Asia hilang sehingga mereka mencarinya. Ega dan Riana ke perpustakaan untuk nonton CCTV yang menunjukkan Asia ditarik ke dalam cermin. Lihat bayangan ini. Diketahui Rika dan Mary juga hilang di lorong yang ada cerminnya, sehingga disimpulkan hilangnya ketiganya disebabkan oleh cermin. Riana dan Ega berjalan menuju lorong yang ada cermin besar. Disinilah Riana menerawang sampai tembus ke dalam dimensi lain. Gila tuh anak, banyakan mainan boneka sih. Di Google, Ana mengetahui jika Bloody Mary akan mengincar orang yang terlibat dalam permainan, bukan hanya yang memanggil. Mereka lanjut mencari video lucu, namun yang ditemukan malah video Riana dengan kekuatan magisnya. Gue yakin banget kalau semua ini tuh ulahnya Riana. Di sisi lain, Bu Marta menunjukkan album silsilah keluarganya kepada Ega. Bu Marta memikirkan kemungkinan terburuk jika suatu saat asrama harus ditutup karena masalah misterius ini. Maka mereka akan pulang ke Eropa bersama keluarga yang ada di sana. Ana menemui Riana di taman bunga. To the point, ia sangat marah karena menganggap Riana telah merebut Ega. Ega itu ibu aku yang lain. Bahkan ia juga menyebut Riana adalah orang aneh sehingga memutuskan persahabatan sampai di sini. Ega dan Bu Marta turun membawa lilin menuju lorong yang di sisinya ditutupi kain merah. Di baliknya adalah cermin besar yang ceritanya tidak dapat dihancurkan. Dipercaya cermin ini dihuni setan. Portal dimensi lain yang semakin lebar. Bu Marta merahasiakan cermin ini demi nama baik asrama. Ia yakin jika kematian Nina tidak ada hubungannya dengan Bloody Mary. Justru hilangnya anak-anak dan kejadian air mancur darah itulah yang berhubungan dengan Bloody Mary. Cara mengatasinya adalah Dan kita musnahkan di tanah Slovakia. Riana membereskan barang-barangnya untuk minggat dari asrama. Video call masuk itu adalah dari sang ayah. Mereka menduga semua baik-baik saja. Kamu makan di sana ya? Iya ayah. Karena sinyal jelek, terpaksa video call dihentikan. Riana mengambil kotak musik Ana berniat menyimpannya di koper, namun gak jadi dan milih ditaruh kembali di meja. Pintu ada yang ngetuk, itu adalah Elsa dan Ana. Mereka langsung ngelabrak Riana karena dikira memiliki niat mau mencelakakan semua penghuni asrama. Pintu pun ditutup Riana. Atas kejadian ini, Elsa juga berniat mau minggat dari asrama demi keselamatannya. Namun Ana bawel terus. Bahkan Ana nggak berniat mau ikut minggat. Udah gak ada yang waras di sini. Elsa yang berjalan sendiri di lorong, tiba-tiba lampu mati kemudian nyala lagi. Bahkan di lantai bercacar darah yang membuat Elsa terjatuh. Anehnya ia nggak bisa bangun lagi. Seakan-akan darah itu lengket. Disinilah Elsa bertemu sosok Bloody Mary. Elsa berjuang menyelamatkan diri, tentu saja sia-sia. Ana ke perpustakaan menemui Ega. Bisa-bisanya di situasi seperti ini, Ana malah mengungkapkan perasaannya kepada Ega. Aku
suka sama kamu. Gue gak mau berurusan sama geng yang suka ngebully teman sendiri. Ana pun pergi dengan air mata berlinang. Disinilah Ana menemukan koper milik Elsa. Ia memanggil-manggil, tentu saja nggak ada jawaban. Ana pergi ke lorong lain untuk menemui Riana dan langsung ngelabrak. Begitu dipukul, Riana bisa pindah ke sisi tembok yang lain. Ega yang sendirian di perpustakaan melihat kain penutup cermin di sana lepas, sehingga membenahinya kemudian duduk lagi di depan laptopnya. Kejadian sama terulang. Kali ini Ega mengambil buku, tiba-tiba tubuhnya kaku karena ia digandoli Bloody Mary yang berniat menghabisinya. Beruntung Riana datang tepat waktu. Ana menangis sendirian di kamarnya. Ia searching di Google tentang berita-berita Riana yang tak sengaja membakar rumahnya di masa lalu. Riana mengatakan jika Bloody Mary mengincar Ega. Tapi aku gak ada manggil dia. Kamu rintangi dia. Tiba-tiba ada notif tentang video Riana dengan kekuatan goibnya tersebar ke seluruh HP penghuni asrama. Semua pun terheran-heran dan Ana adalah sang penyebar. Bahkan Ana menafsirkan berita yang barusan dibacanya berdasarkan pikirannya sendiri. Mungkin dia mau bunuh orang tuanya. Disinilah Riana menghipnotis seluruh penghuni asrama seakan-akan tidak pernah melihat video viral tersebut hingga ia pingsan. Bangun-bangun sudah ada Riani di hadapannya. Riani turut senang karena sekarang Riana sudah memiliki teman baru yaitu Ana dan Ega. Riana pun terbangun dari ranjangnya. Ia membuka loker yang berisi kotak musiknya Ana. Disinilah Riana mendengar jeritan Riani dan Ana. Benar saja, ternyata Ana sudah hampir dihisap masuk ke dalam cermin. Beruntung Riana dan Ega datang tepat waktu sehingga Ana selamat. Mereka pun berkumpul di ruangan Bu Marta untuk ditunjukkan silsilah keluarga yang ternyata Bu Marta dan Ega adalah keturunan ke-6 dari Elizabeth Bathory yang terobsesi dengan darah. Scene flashback, hobi Elizabeth adalah mandi darah. Nggak sadar kegiatan ini disaksikan oleh anak pelayan setianya. Singkat cerita, Elizabeth ditangkap atas tuduhan pembunuhan berantai. Ia dihukum dengan cara dimasukkan ke dalam cermin oleh seorang dukun wanita. Saat ini, Elizabeth dapat dipanggil 3 kali di depan cermin dengan julukan Bloody Mary. Satu-satunya jalan untuk mengalahkannya adalah mereka harus masuk ke dunia cermin. Mereka menutup semua cermin dalam asrama agar energinya tidak semburat. Mereka ke ruang cermin utama karena hanya cermin itulah yang energinya dapat terhubung dengan dunia nyata. Bagaimana kita bisa masuk di dalam cermin ini? Kita pancing dia keluar sampai dimensi portal terbuka. Untuk itulah Ana bersedia menjadi umpan sukarelawan untuk memancing keluar Bloody Mary. Bu Marta memberikan tali tampar panjang kepadanya supaya Ana nggak tersesat. Lilin juga disiapkan. Disinilah Riana mengatakan jika Riani bisa melindungi mereka karena Bloody Mary nggak suka anak-anak. Tampar diulur sembari semuanya bersembunyi dan Ana memulai ritual pemanggilan. Bloody Mary. Lilin mati, Bloody Mary pun keluar untuk mengambil Ana. Disinilah semua keluar dan Riana lah yang bertugas nyusul masuk ke cermin tersebut untuk mencari teman-temannya. Tentu saja ditemani Riani. Tak butuh waktu lama, mereka berhasil menemukan teman-teman sudah tergantung tak berdaya. Di sisi lain, Ana juga tergantung seorang diri. Bloody Mary pun menampakkan diri. Ia menyingkirkan Riani karena kekuatannya tidak akan berguna di dunia cermin. Bloody Mary marah dengan Elsa and the gang karena mereka telah mempermainkan dirinya secara sembarangan. Mereka harus mati! Bloody Mary juga tahu jika sejak kecil Riana mengharapkan kebahagiaan dari kedua orang tuanya yang sibuk bekerja. Andaikan saat itu Riana mendapat sedikit perhatian, pastilah tragedi kebakaran rumah tidak akan terjadi. Bloody Mary bisa mengubah masa lalu. Kebakaran rumah Riana tidak akan terjadi dan Riana bisa mendapatkan perhatian lebih dari kedua orang tuanya. Setuju.
Disinilah Rihanna teringat dengan tulusnya persahabatan Anna, sehingga Rihanna menolak perjanjian tersebut. Otomatis Bloody Mary kalah dan Elsa and the Gang dilepaskan. Tiba-tiba disinilah Riani datang membawakan kotak musik Anna. Anna berinisiatif memutar kotak musiknya secara terbalik sehingga Bloody Mary merasakan pusing akut. Kesempatan ini digunakan mereka untuk kabur dari dunia cermin. Tentu saja Bloody Mary mengejar mereka. Masalah lainnya, portal telah tertutup karena mereka terlambat. Ada cara lain. Riani melindungi mereka hingga akhirnya semua selamat. Ega pun menutup portal tersebut dengan kain, sementara Bu Marta membacakan mantra. Seketika semua selesai ditandai dengan cermin yang sudah nggak beraksi. Sayangnya sekali lagi Rihanna harus kehilangan Riani. Bu Marta mengumpulkan semua siswinya. Ia tidak mau reputasi asrama tercemar karena kejadian ini. Oleh karena itu, Rihanna menawarkan mau menghapus ingatan semua siswi tentang kejadian ini. Bu Marta pun mau diskusi dulu dengan guru yang lain. Datanglah Anna yang mengetahui jika mereka akan dihapus ingatannya. Satu pesan Anna, yaitu Jangan lupa ya sama aku. ia memberikan kotak musiknya sebagai bentuk kenang-kenangan. Bu Marta kembali, tanda semuanya sudah siap. Rihanna memberikan bonekanya karena hanya Bu Marta yang tidak akan dihapus ingatannya. Rihanna naik ke atas mimbar untuk menghipnotis jika tidak ada yang namanya Bloody Mary dan siswi baru bernama Rihanna. Dalam hitungan ketiga, semuanya tertidur. Pagi hari, matahari bersinar. Semua siswi terbangun. Rihanna pun pamitan dengan Bu Marta untuk meninggalkan asrama Elodia. Pindah ke perpustakaan, Ega bertemu Rihanna yang sudah berganti pakaian. Kayaknya kita pernah ketemu. Rihanna pun naik mobil bersama Bu Clara, tentu saja dengan kotak musik kenang-kenangan dari Anna. Rihanna memeluk bonekanya, kemudian meminta Bu Clara menghentikan mobilnya di tengah-tengah jembatan. Rihanna keluar mobil kemudian berjalan di tepinya untuk memandang bonekanya terakhir kali. Film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 7,0 dari IMDb. Menurut saya ketinggian ya, karena film ini lebih mirip film sihir bukan real horror. Sama seperti kasusnya film Kuntilanak 3 2022. Bagi kalian yang mau nonton filmnya, link ada di deskripsi. Oleh karena itu, untuk rating versi saya bernilai 5,5. Namun spesial karena ada anak yang diperankan Sharon Sahertian, maka untuk rating versi saya kali ini sepakat dengan IMDb. Sampai di sini rangkum film The Secret Rihanna 2 Bloody Mary 2022 dan see you next video.